tips keuangan keluarga muda, contoh. Membantu keluarga muda bebas keuangan. Kalau mau tahu, DM saya ya. Udah gitu aja cukup sebenarnya. Oh, Kalau yang ya, kayak ya. gitu, ini keren nggak? Keren banget. Cuma orang bingung ini apaan aja. Gitu. Iya, Associate betul. Vice President. Aku juga punya teman dulu. Aku punya teman di Sekwis. Terus dia bilang gini, oh gue itu sekarang Vice President loh Sekwis. Aku bilang, gila, gokil banget tuh Vice President di Sekwis. Punya Sekwis atasnya banget itu Vice President yang punya Sekwisnya. Ternyata kan Presiden itu kan atas nama grupnya gitu lah ya kan ya. Ya, Nah, kepala Pak cabang Cabang. gitu. Nah kan kita bingung gitu kayak, dulu aku pikir kayak, wih hebat banget ya temen gue ya baru kerja di Sekwis berapa tahun udah jadi Vice President, gila kerja di kantor mana lagi bisa jadi Presiden dalam waktu cepet. Gitu, nah kita bingung, makanya kita perlu jelasin. Nah, kemudian kalau konten dari semua yang aku paling suka cuma ini sebenarnya. Nah ini bagus yang ini. Ini bagus, ini dilanjutin gini terus juga nggak apa-apa. Ya. Nah yang ini aku nggak tahu ini konten apa. Asuransi. Nah ini jangan nih kayak gini-gini berarti. Kenapa? Hah? Jangan. Kalau misalkan kita mau ngomong pendidikan anak, mendingan kita foto anak sendiri aja. Jangan pakai ini. Kenapa? Karena kita tahu ini iklan. Hujan harusnya menjadi berkah. Ya. Nih, kalau kita nonton bioskop, kita aja mau skip kan iklannya. Oke. Nah, jadinya kita kalau bisa, jangan terlalu ngiklan, tapi justru gini. Aku percaya satu hal gini. Ketika kita kasih knowledge tentang asuransi, itu cuma membawa kesadaran. Tapi ketika kita ganti pola pikir yang salah, itu membangun tindakan. Jadi, orang itu mau beli asuransi, alasannya, gini, kenapa sih orang nggak mau beli asuransi? Sebenarnya alasannya simpel. Karena mereka punya kepercayaan yang salah tentang asuransi. Makanya mereka nggak pernah beli asuransi. Contoh, ngapain beli asuransi? Asuransi cuma kasih makan agentnya doang. Ngapain beli asuransi? Asuransi cuma kepake kalau kita diklaim. Bahkan ada yang bilang gini, satu kali ya, ini paling gila sih. Aku pernah ngeliat satu konten. Di asuransi dia bilang gini, asuransi itu kita selalu rugi. Maksudnya apa? Kita kalau sehat ya kita rugi, kita menangnya kalau kita sakit. Oke, waduh gila, ini orang parah banget nih. Karena aneh banget menurut aku, ya asuransi penting gitu sebenarnya. Cuma nggak semua orang berpikir demikian. Nah, kita perlu ganti nih pola pikirnya pelan-pelan. Misalkan ada lagi konten gini. Beli asuransi atau enggak kamu nggak sayang keluarga. Wah, ngeri banget. Orang-orang yang sayang keluarga tapi nggak beli asuransi, ngerasanya apa sih? Ini agent ngejudge gua banget sih. Nah, kita nggak pengen gitu. Cuma kita mau ganti bahasanya. Kayak apa bahasanya kita gantinya? Kayak gini. Ibu foto sama suami gitu ya. Foto bareng aja berdua, atau nggak sama anak-anak bareng. Terus kita mau ngomong gini, wah anak udah gede ya sekarang ya, nggak nyangka dulu masih kecil sekarang udah bisa gede, udah jalan gitu segala macam. Nah terus bersyukur suami mau punya asuransi. Suatu hari kita pernah sakit, akhirnya pernah bayar mahal, tapi sejak pakai asuransi kita kalau sakit ya udah kita datang aja tinggal klaim. Keuangan anak untuk sekolah nggak pernah terganggu, dana-dana lain nggak pernah terganggu. Bersyukur banget misalkan punya suami yang punya pola pikir seperti ini. Message-nya sama nggak? Sama. Tapi orang bacanya lebih enak. Bacanya tuh kayak gini, wah ternyata si Ibu Linawati, orangnya benar-benar peduli keluarga ya. Nah, beda kan? Gitu gaya ngomongnya itu beda banget sama ketika kita bilang, kamu nggak sayang keluarga, berarti kalau misalnya kamu nggak beli asuransi. Ngeri kalau kayak gitu. Jadi, kita mau menghindari konten-konten seperti ini. Oh, itu nggak boleh lagi aku ya? Jangan, menurut aku ini nggak oke. Kenapa? Karena kita kayak gini. Feed Instagram ini kan feed ya, dari atas sampai bawah, ini kan feed semua. Feed itu aku selalu anggap feed sebagai satu buah museum. Sebuah galeri lukisan. Hanya konten-konten yang menurut aku bagus, aku upload ke sana. Kalau jelek, aku nggak akan pernah upload ke sana. Nah, contoh bayangin gini. Ketika kita masuk ke galeri lukisan, kita lihat lukisan-lukisan yang bagus, harganya ratusan juta, miliaran bahkan. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah, ini ada satu lukisan, ini lukisan, tapi tengahnya ada iklan.
kita bakalan apa sih, kayak kita nggak akan fokus lihat lukisan yang lain, kita akan fokus lihat gini, kok iklan ya, bener nggak sih? Kok iklan di sini? Kenapa? Karena mata kita ngelihat ada satu hal yang berbeda. Ini beda banget. Aku sih berasa banget pas lihat gini, apaan nih? Kok warnanya hijau? Nah gini-gini. Jadi ini bagus tuh, lihat aja. Ini bagus banget. Kenapa aku bisa bilang ini bagus banget? Simple. 118 likes-nya. Tuh. Iya, Ko. Nah, jadi apa? Artinya followersnya Ibu Linawati sukanya apa? Sukanya foto-foto kayak ginian. Sukanya seperti ini. Tapi mereka nggak suka yang gini. Nah, terus aku nggak bisa jualan dong, Will, kalau gitu. Bisa. Pakai yang seperti ini jualannya. Jadi konten yang ini, caption-nya diganti. Caption-nya diganti mengenai misalkan ini kehidupan social distancing gitu ya. Tiba-tiba kita sekarang jadi ketemu dan lain-lain. Bawah-bawahnya masukin finance. Hashtag-nya juga ngomongin asuransi. Itu lebih kena ke orang. Nah, ini buktinya apa? Rame banget yang ngobrol di sini. Iya. Nah, caranya gitu sebenarnya. Kalau misalkan kita lemparinnya ini, hasilnya kan kelihatan. Loh, ketika foto anak kayak gini aja, 79 yang like. Cari lagi deh, aku cari lagi deh. Nggak ada lagi malahan. Ada kok agak bawah. Tuh, 70 likes, sisanya 19. Nah ini, 47. 104 tuh. Nah, Itu foto waktu kecil. Iya, orang-orang suka kan ternyata. Vidi Aldiano selalu ada di mana-mana. Tuh, jadinya apa? Kita ketika kita mau bikin konten, kita bisa cek yang mana nih yang bagus ya selama ini yang orang-orang suka. Orang suka yang seperti ini ternyata. Jadinya ketika orang sukanya seperti ini, ya kita kenapa kasih yang seperti ini atau yang ini? Gitu. Menurut aku sih gitu. Jadi orang akan stop ketika lagi scroll di foto Ibu Linawati bukan karena konten-konten seperti ini. Mereka akan stop perhatiannya keambil ketika konten ini muncul. Begitu kira-kira menurutku. Ya, jadi bisa diganti dengan banyak konten seperti itu. Oke, thank you, Ko. Mantap. Thank you, sama-sama. Dokter Suwanto ada tanya, Ko William ada nggak bio agent asuransi yang bionya udah bagus, yang sesuai tips dari Ko William? Boleh dicontohin, Ko? Bio ya, kalau bio itu sebenarnya agak jarang, cuman misalkan ini deh. Salah. Nah, ini salah satu dokter yang sering ngobrol sama kita. Namanya Dokter Dandung. Beliau ini agen asuransi yang fokus, sangat fokus. Dia nggak pernah jualan ke yang lain sejak online ya. Dia nggak pernah jualan ke lain selain kepada dokter. Jadi marketnya itu dokter. Dokter nggak kenal financial planner lain selain Dokter Dandung. Jadi ini 455 dia bilang rata-rata sih dokter, ya kan? Itu dokter gitu ya. Nah, jadi bionya bagus kenapa? Lihat yang pertama, membantu dokter cerdas finansial. Edukasi keuangan khusus dokter. Buat aku bagus. Kenapa? Ketika dokter lihat bionya, dokter bisa bilang gini, ini buat saya, bukan buat orang lain, ini buat saya. Nah, udah, tinggal lihat aja konten di bawahnya. Tuh, 5 alasan kenapa dokter tidak baik. 5 alasan keuangan seorang dokter tidak baik. 10 dokter terkaya. Tuh. Ini, kalau kita ngelihat, dikit likes-nya. Likes-nya boleh sedikit. Tapi kalau beliau bikin webinar yang datang ratusan dokter, cuma karena bikin ginian. Ada nggak ya? Pintar ya? Ini benernya bukan. Facebook, dia punya grup di Facebook. Ini lebih sepi sih. Cuma rame. Yang kalau misalkan ngobrol, rame. Ikut dia punya webinar juga banyak yang ikutan. Nah, jadinya apa? Dia fokus cuma ke arah dokter gitu ya. Nah, aku kasih contoh. Itu kontennya mirip-mirip dengan konten edukasi KIP yang saya post tadi, Ko. Ini. Nah,
Beda dong, Beda. beda. Yang Karena tadi dia, yang Koko bilang iklan. oh beda jauh. Kalau yang iklan ini kan dia nggak iklan sama sekali. Dia cuma kasih tahu Oh, dokter bahwa dokter ada 5 kesalahan dokter nih, 5 alasan keuangan dokter nggak baik. Dia mau ngajarin dokter-dokter. Nah kalau misalkan akun asuransi ibu yang tadi itu adalah heeh. kelihatan jelas ini iklan. Makanya orang tuh Oh, berasa kayak, ih, gue ditawarin lagi. Ya lagi ada tawaran lagi. Nah, ya gua ditawarin lagi. karena memang benar maksudnya gini loh. Kalau kita Ya. mau terima kenyataannya bahwa ketika kita ditelepon gini, aku punya teman satu, waktu itu dia baru dipecat gitu sebenarnya dari kantor. Terus dia telepon sama temennya, temen lama kuliahnya. Terus bilang gini, gue punya bisnis nih, lu mau nggak? Oh boleh dong. Ketemu, ditawarinnya jadi agen asuransi. Aku inget banget satu hari dia pulang, ketemu kita semua, dia bilang gini, gila gue kesel banget sama teman gue ditawarin jadi agen asuransi. Loh, bukannya baik ya jadi agen asuransi? Kan duit gue bisa banyak jadi agen asuransi. Enggak, gue nggak akan pernah mau. Kenapa gitu? Karena kalau offline aja kita ditawarin aja nggak suka. Sekarang gini, orang-orang tuh mulai khawatir sebenarnya. Khawatirnya apa? Agen asuransi mulai pindah ke online. Nah, mereka takut suatu saat mereka ditawarin sama agen. Aku tuh udah 10 kali di DM sama agen asuransi. Halo Pak William, saya ini nih dari perusahaan ini. Kalau misalnya Pak William nggak punya asuransi, hubungi saya aja ya. Nanti saya bantuin bikin asuransinya. Saya ngapain? Enggak, saya nggak even baca kok. Saya blok orangnya langsung. Kenapa? Karena itu mengganggu banget. Nah, jadinya kalau kita mengganggu kan nggak enak. Nah, kalau dokter Dandung ini bikin kontennya beda. Dia udah tahu targetnya dokter. Dokter-dokter ketika baca ini ngerti, ini saya. Gitu makanya, oh dokter Dandung mau bantuin saya. Nah, kalau misalkan ibu tadi kayak masih random itunya. Jadinya ketika kita upload konten, orang bisa bilang gini, ini konten buat siapa ya? Buat saya tidak, buat dia tidak, buat orang ini juga enggak. Nggak usah deh, unfollow deh. Kok aku bisa bilang unfollow? Karena aku pengalaman. Aku kasih contoh pengalamannya kayak apa ya. Jadi biar Ya. semuanya nyambung juga. Aku itu ngajar Korea sebenarnya bahasa Korea dulunya. Followers aku dulu bukan 16.700. Followers aku dulu 29.000. Tapi gara-gara aku ganti, aku bosen ngajar Korea, aku mau bikin buku cerita waktu itu. Aku ganti kontennya. 13.000 orang unfollow. Cuma gara-gara aku ganti kontennya dan mereka ngerasa gini, ini kontennya udah bukan saya lagi. Unfollow aja lah. Habis semuanya. 13.000 orang loh. 13.000 orang habis. Ini aku bangun lama banget. Tapi hilang dalam waktu paling berapa lama hilang. Cuma gara-gara aku salah strategi doang. Berarti aku kalau posting-posting boleh pakai foto pribadi, foto keluarga, nanti bahasannya aku ganti gitu ya, Ko ya. Wah, boleh banget, nggak apa-apa. Oke. Jadi, nah aku kasih contoh kalau yang keluarga kayak apa misalkan ya. Ya. Oh, financial mama. Tuh, kalau dia upload konten finance 343, 40, nih kalau lihat ini ya, Ya. ini masih baru tadi pagi. Tuh, 146, 164, Ya. 86, 142, 192, 142, 180, 248. Dia jualan nggak? Jualan, dia sering cerita ke aku. Asik nih Will, habis closing gitu segala macam. Kenapa? Karena orang tertarik sama karakternya, sama orangnya yang dia suka. Itu yang pertama. Dia suka sama cerita si Cici ini sama anak-anaknya. Tapi ketika konten asuransinya jiwa keluar kayak gini, orang sih nggak like. Tapi orang tanya, bantuin saya dong perencana keuangan, merencanakan keuangan. Ya udah dia bantuin aja. Nah biasanya yang minta tolong siapa? Mama. Gitu. Ya, contoh lagi. Oh, ini yang millennials. Ini yang millennials. Ya. Ya kan? Dia ini jualannya bukan pakai Instagram doang. Dia jualannya pakai TikTok. Kenapa kok aku tahu? Pakai TikTok. Kok aku tahu? Karena dia ngobrol sama aku, makanya aku tahu. Dia bilang, Will, gue habis closing nih, pakai TikTok.
Aku pas denger kagetnya setengah mati karena dijualan pakai TikTok. Hebat ya. Nah, ada lagi, aku kasih contoh lagi biar Kartika. Nah, Kartika ini satu minggunya jualnya banyaknya nggak main-main. Cuma pakai Instagram. Tapi fotonya nggak ada asuransi, foto diri sendiri. Iya. Gitu. Dan ini konten-konten yang kayak gini. Ini rata-rata ada di mana? Di hashtagnya itu di top post. Jadi ini top post ini sekarang sih udah mulai turun kayaknya. Ini tempat kita jualan. Kita mau goalnya tuh muncul di sini sebenarnya. Oh, iya. Kenapa? Karena orang ketika agen lagi apa, nasabah, calon nasabah mau ketik asuransi, mereka nggak mungkin sampai ke tahap kedua nih, ke most recent. Nyari di sini, susahnya nggak main-main, dan kontennya bisa nggak sebagus yang di atas. Nah, kalau di atas kita kan gampang lihatnya. Lebih berwarna ya, aku. Lebih apa ya? Fresh. Lebih gampang Lebih fresh. dicarinya. Karena paling atas. Nah, ini. Kan ini bagus. Gitu. Cuman ngomongin apa sih? Fotonya kayak gini, menarik perhatian. Tapi isinya Asuransi. Nah, caranya gitu. Misalkan kalau misalkan ini ya, misalkan tulis deh, nggak tahu agen Sekwis ada nggak tulisan hashtagnya agen Sekwis 2200. Artinya ada orang yang mungkin cari juga di sini kan. Nah, kita mesti cek nih. Oh, ini ada nih orang-orangnya, agen-agen kita di Sekwis. Itu aku punya temen juga yang jual cuma pakai hashtag yang kecil, agen Prudent misalkan gitu, agen Prudential. Salah. Pakai hashtag gitu ya. Nah, ini sudah 1000 atau enggak dia pakai yang ini aku nggak salah yang kecil 1000 doang. Nah, orang nyari. Kenapa orang bisa nyari yang Prudential? Karena mereka udah tahu mereka mau beli ini, makanya hashtagnya langsung ke arah sana. Makanya kita perlu hashtag-hashtag yang menjelaskan nih, misalnya kita Sekwis, agen Sekwis tulisnya, agen Sekwis gitu. Kita pengen muncul di atas sini, goalnya tuh di sini. Kalau kita munculnya masih di sini, jualannya susah. Kenapa? Orang kayaknya nyari begini nggak kerajinan gitu sebenarnya, sayang gitu. Jadi itu yang paling oke, salah satu yang paling dewa itu sini. Nah, aku kasih contoh aja biar bagus ya, biar kelihatan. Aku tuh kasih lihat orang-orangnya tuh geraknya kayak gimana sih. Nah, Ferdi Dermawan ini agent Allianz. Dia ini 1 tahunnya itu bisa 7 sampai 8 M. Cuma pakai Instagram. Kok bisa? Dia punya website. Ini ngajarin online tentang finance secara online. Tuh. Terus ada online course. Dia jualannya di sini, jual asuransinya. Harga dia jualan ininya, kelasnya dia seharga premi asuransi. Jadi ketika kita bayar kelas online dia untuk kelas finance, cara bayarnya pakai bayar premi asuransi. Makanya dia uangnya langsung masuk ke Allianz. Tapi komisinya terus dapat 3 tahun kan. Nah, jadinya dia mah happy-happy aja, duitnya lebih banyak lagi. Ini jualannya nggak main-main. Kenapa? Karena followersnya 70.000 orang. Ini ngomong apa juga tuh, yang likes 3.000 orang, 1.000 orang, 1.000, 4.000. Ini gampang banget dia jualannya merem. Jualan asuransinya merem kalau dia udah kayak gini. Nah, pertanyaannya apakah kita bisa sampai sini? Tipe-tipenya beda kan? Sharing practical, financial, and life hack tips. Nah, kalau misalkan udah levelnya kayak dia, bio-nya mah bebas. Chairman of PO1 Network. Orang nggak ngerti juga nggak apa-apa. Orang udah keren gini. Gitu. Nah, kita pingin bisa bangun personal branding sampai gini. Kalau tadi Kartika, foto-foto diri sendiri yang bisa ngasilin jualan, kalau dia konten-konten seperti ini. Jadi, kita mesti ngikutin yang mana? Tergantung followers kita maunya yang mana. Sama diri kita nyamannya yang mana. Gitu. Cuman, Kartika, Talk to Stephanie, Ferdi, satu pun nggak ada yang promosi. Kalaupun dia promosinya di mana? Dia nggak promosi Allianz, nggak pernah. Yang dia promosiin apa sih? Yang dia promosiin kelasnya dia. Kelas finance-nya dia yang dia promosiin. Dan itu pun di ujung dari kontennya. Boleh? Silahkan. Kalau ini nggak apa-apa, ini bagus banget. Makanya aku selalu contohin agen asuransi pakai dia punya. Kenapa? Karena ini hebat banget.
Menurut aku pribadi sih gitu. Ya. Oke, Jadi thank you, panjang aku Ko. jawabnya. Izin tanya Ayo kok. yang mau bertanya siapa? Tanya lah, jangan aku aja. Nah ini kan ada lagi nih Pak Dedi ya, Pak Dedi. Kalau sekarang zaman penipuan dengan ambil foto orang lain lagi marak, gimana solusinya? Oke, ini problem terbesar agen asuransi. Aku sedih banget sebenarnya kayak gini-gini. Kenapa? Karena ketika kita ngambil, Bapak Ibu itu sedang ngapain sih? Sedang meningkatkan brand dari orang yang kita ambil. Jadi kalau kita punya konten dicuri, biarin aja, nggak apa-apa. Buat aku mah nggak apa-apa. Asal apa? Asal kita punya konten udah ada karakteristik khusus yang sampai orang bisa bilang gini, lah ini mah kontennya Pak Dedi, mau dicuri kayak gimana pun kita tahu ini Pak Dedi punya. Kayak misalkan tadi tuh si Ferdi. Ferdi punya konten, mau di-copy sama agent dari manapun, udah tahu ini Ferdi Dermawan punya. Misalkan aku punya klien, dicuri plak-plakan setiap fotonya dari atas sampai bawah. Dipakai di perusahaan-perusahaan lain. Bukan perusahaan agennya dia, bukan perusahaan asuransinya dia, tapi perusahaan dari perusahaan lain, asuransi lain, pakai di presentasi-presentasi ini ya, ini kan perusahaan lain. Di fotoin dikasih lihat. Berarti diapain? Diambil orang. Cuman dia masalah nggak? Nggak masalah. Kenapa? Karena brandingnya udah kebangun. Jadi mau diambil perusahaan lain, mau dipakai kemana, nggak masalah sebenarnya. Yang masalah adalah orang yang ngambil kontennya. Ada nggak problem copywriting-nya? Mungkin kalau online nggak bisa kelihatan lah copywriting segala macam. Hukum dan lain-lainnya kita nggak bisa ambil. Kecuali kita ngambil foto dari Google, kita ngambil hal-hal tertentu. Misalkan gini ya, Bapak Ibu bikin konten, kan ada tulisan-tulisan kan gitu ya, bentuk tulisan kan ada yang namanya font. Nah, font ini, kalau kita nggak pakai dengan bijak, kita bisa disu. Khususnya apalagi kalau kita pakai buat komersil. Itu bisa disu, bisa dimintain duit sama yang bikin font. Makanya mesti hati-hati, mesti pakai font yang gratis. Gitu ya. Lanjut. Ini mau tanya kok, kalau foto pribadi dengan diselingi informasi mengenai edukasi asuransi gimana? Boleh. Boleh aja, nggak apa-apa. Bagus kok. Jadi foto sendiri, captionnya soal edukasi asuransi, silahkan. Nggak apa-apa, cuman jangan langsung gini. Aku nggak tahu ya produknya Sequis tuh produknya kayak apa, aku nggak tahu. Cuma ada beberapa agent perusahaan lain, fotonya foto diri sendiri, tapi captionnya menjelaskan produk. Aku kayak, lah kok aneh banget. Ya jangan gitu juga. Fotonya diri sendiri, ceritanya aja yang disambung-sambungin. Gitu. Jangan produk knowledge di sini, tapi foto diri sendiri. Ya aneh lah. Gitu ya. Oke, ada lagi? Wah, di Sequis agak sepi ya. Oh, kalau Ya. misalnya kita kan bukan tentang jualan terus, kita kan perlu rekrut. Nah, itu kontennya juga harus saya mesti pakai foto keluarga atau boleh saya tambahin foto-foto lain gitu kok? Boleh, nggak apa-apa. Nah, rekrutmen sama selling memang agak susah digabung jadi satu sebenarnya. Kenapa? Karena ketika kita rekrutmen, kita nggak bahas soal finance, betul? Ngapain kita bahas finance ketika mau recruiting? Ketika rekrutmen, kita bahasnya soal entrepreneurship, soal leadership sebenarnya. Betul ya? Ya. Makanya nabrak banget, kecuali kita dari awal kita mau tentuin, konten saya ini, konten Liniawati ini bahas soal dua hal, finance dan entrepreneurship. Baru bisa kita tawarin rekrutmen dan selling at the same time. Cuma kalau dicampur sama keluarga, misalkan finance dan cara mendidik anak, ya nggak bisa lah, sellingnya nggak bisa, recruitingnya nggak bisa, cuma bisa selling doang. Gitu. Berarti di bio-nya kita buat finance and entrepreneur gitu ya aku? Boleh, silakan, tapi mesti benar-benar ngomongin itu. Jadi foto-fotonya ya akan susah foto anak, akan lebih perlu foto ibu sendiri aja. Wah, kehidupan saya sebagai entrepreneur asuransi kayak apa, insurepreneur tuh kayak apa, insurtech tuh kayak apa, sistem komisi kayak apa, kenapa saya bisa sampai hari ini, leadership tuh kayak apa. Nah, itu yang kita perlu bangun kontennya. Oke. Thank you, Ko. Sama-sama. Nanti saya mau tanya dari DM IG aja kok, karena pertanyaan agak beda. Lah, kok gitu di sini aja? Kenapa masih di DM IG? Mumpung ada bisa ngomong langsung, kenapa nggak langsung aja? Ya terserah sih. Gitu ya.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Uploadnya ada rentang waktu 1 minggu berapa post? Oke, selalu ditanyakan hal ini. Sejujurnya ya, kalau aku boleh jujur, setiap hari sekali itu paling minim sebenarnya. Ya, paling minim seminggu 7 kali. Tapi agen asuransi kan sibuk ya. Ya udahlah seminggu 3 kali dulu deh, seminggu 3 kali, seminggu 2 kali dulu. Paling nggak konsisten seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Makin jago bikin kontennya Senin, Rabu, Jumat, Sabtu. Tambah jago lagi Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Gitu terus tambahin. Tapi algoritma Instagram akan lebih suka akun-akun yang bisa upload setiap hari. Algoritmanya sendiri. Gitu. Oke, Bro Will. Boleh tolong cek Elis, gimana bacanya? Elis Cuaca ya berarti itu tulisannya. Elis. Oke. Kayaknya aku pernah lihat. Elis SE, New Normal Financial Consultant, hadis. Mendingan ini taruh di sini aja kalau misalkan mau nih sekalian New Normal Financial Consultant di sini. Jadi Elisnya di sini ujungnya New Normal Financial Consultant kalau muat ya. Nah, yang menurut aku nggak oke adalah ini. Ini Elis Cuaca. Di sini Elis Cua lagi. Di sini Elis Cua lagi. Udah 3 kali repetisi. Sayang sebenarnya. Jadi orang tahu kok ibu ini nama ibu Elis, kita tahu kok 3 kali. Nah, itu yang kita nggak mau lakukan. Itu repetisi terus-terusan, sayang nanti. Terus membantu Anda siapkan proteksi jiwa dan kesehatan, tambah income baru, bisnis milenial, kontak ke bawah. Oke. Nah, ini gini mendingan. Siapkan proteksi jiwa dan kesehatan. Oke, tambah income baru boleh. Nah, ini sebenarnya membantu nggak? Sebenarnya membantu, tapi kita nggak tahu nih membantu siapa, membantu Andanya ini, Andanya siapa? Oh, semua orang, Will. Ya, boleh semua orang gitu ya. Tapi kita perlu ngomong jelas ke siapa, misalkan ini, keluarga muda. Ya udah, membantu keluarga muda terproteksi, membantu keluarga muda bebas resiko finansial, membantu keluarga muda mencapai kebebasan finansial, membantu keluarga muda tambah income baru, membantu keluarga muda mendapatkan uangan tambahan. Cara modelnya ngomongnya gitu ya. Jadi ini kan gabung nih selling sama recruiting jadi satu kan ya. Ya kita bisa pilih salah satu dulu gitu. Membantu keluarga muda mau ngapain. Gitu. Nah, problemnya ditulisnya membantu proteksi jiwa. Di sini pas. Oke, nggak apa-apa lah bentuknya kayak gini kontennya. Nah, Dr. Sanjay Tolani. Nah, bisa juga kita bikin yang kayak gini juga sebenarnya. Nggak apa-apa. Kalau yang kayak gini bagus nggak? Ini nggak masalah. Kalau menurut aku ini bagus. Kenapa? Karena edukatif gitu ya. Nah, ininya menurut aku nggak perlu. Lebih baik daripada ini, mendingan kita tulis gini. Mention ya teman-teman kamu yang masih keluarga muda. Gitu. Itu lebih oke. Karena kalau tulis kayak gini, kita udah tahu nih. Ini kayak flyer, ada giniannya. Gitu. Kemudian, kenapa ada ini, bapau? Nah, kan bapaunya tulisnya cara masak bapau. Gitu ya. Kalau aku, apa yang aku akan lakukan gini. Karena mau ngomongin keluarga muda, boleh nggak kita bahas cara masak? Silahkan. Sangat bagus. Tapi lebih baik dibuat video. Memang lebih niat sih, lebih susah gitu ya. Tapi orang lebih suka itu. Prosesnya, cara masaknya, secara langsung dibuat videonya yang menarik dan lain-lainnya. Buat aku itu akan lebih menarik membantu mama-mama muda untuk masak. Ini misalkan ayam putih. Nah ini malah jadinya kayak akun masak ya. Kayak akun lagi masakan, sebenarnya bukan akun asuransi lagi, jadi akun masakan. Ini kan juga akun masakan nih. Wajik gula merah. Nah ini juga kenapa jadi ada nyamuk di sini. Misalkan. Nah ini kan kelihatannya kalau aku lihat Ibu Elis kan kelihatannya targetnya keluarga muda kali ya. Jadinya bisa kasih aja konten-kontennya, nah ini begini lagi nih. Bisa aja bikin konten misalkan foto keluarga bareng, terus ngapain? Tulis di captionnya, 5 kesalahan keluarga muda ketika merencanakan keuangan. Keluarga muda nggak mungkin nggak baca. Pasti mereka gini, wah salah di mana nih saya nih?
Itu contoh aja. Nah, ini kan kayak kesannya kayak restoran malah jadi gitu. Nah, jadinya kenapa likes sedikit? Karena orang nggak expect ini sebenarnya untuk muncul di sini. Gitu, jadinya orang bingung. Menurut aku sih ini cukup bikin bingung sebenarnya. Kemudian, ya ini masih banyak lah yang kayak gini-gini. Sebenarnya menurut aku ini kita bisa bikin foto sendiri. Misalnya kita mau ngomong gini, jika teman-teman memiliki dana yang hanya parkir di deposito, ini ada alternatif tempat parkir dana yang memberikan manfaat luar biasa bagi teman-teman dan keluarga. Lebih baik apa kontennya? Foto keluarga lagi, foto bersama keluarga dan anak-anak. Dan terus jangan bikin kontennya seperti ini, tulisannya. Ini kan tulisan dari perusahaan nih. Bener nggak sih? Atau bikin sendiri? Aku nggak tahu deh. Tapi terlalu... Bener kok, dari leader-leader dikirimin itu kayaknya. Ya kan? Mendingan dibuat personal, gini. Kayak yang tadi aku bilang, orang-orang tuh suka personal. Jadi kita mau ngomong berdasarkan apa yang pernah saya alami, dan ini bisa membantu kamu. Kenapa? Karena saya pribadi sudah hidupnya tertransformasi karena cara ini. Kita mau itu terjadi, itu buat orang-orang, gitu ya. Jadinya kalau yang seperti ini, saya sih udah dijamin, kena skip. Gitu. Kemudian, iya ini banyak kan baso-baso. Hashtag. Nah ini oke nih pakai ini. Segquiz live, Segquiz bisa, asuransi jiwa boleh, nggak apa-apa. Kira-kira gitu ya. Nah ini selalu ada ini. Nah, ini bagus nggak sih sebenarnya kontennya? Menurutku sih bagus. Sebenarnya bagus. Tapi fotonya jangan kayak gini mendingan. Lebih relatable lagi foto ibu sama anak-anak. Terus ngomongin soal pengorbanan. Terus di bawah-bawahnya sambungin ada asuransinya. Selesai. Caranya gitu ya. Lebih menarik kalau menurut aku kayak gitu. Izin tanya lagi kok, ada nggak saran pakai aplikasi auto posting? Ada, pakai Facebook, namanya Facebook Creator Studio. Jadi bisa pakai Facebook Creator Studio auto post gitu. Aku kasih lihat aja ya aplikasinya. Ini aplikasi tapi harus di komputer. Kalau misalnya di handphone nggak bisa. Jadi aplikasi ini kita harus punya bisnis account dulu. Kita klik yang ini. Kita create post, Instagram feed, pilih aja salah satu yang kita mau upload. Misalkan ini. Udah, tinggal ketik, upload foto. Di sini ada schedule nanti ganti. Gitu caranya. Review Veter Dermawan. Oke. Jadi aku berharapnya sih teman-teman setelah dari webinar ini adalah jadinya ngelihat bahwa pasarnya itu untuk asuransi besar di Instagram. Hanya perlu cara komunikasinya yang diperbaiki. Menurut aku pribadi sih gitu ya. Nah, ini aku pribadi aku akan skip kalau aku jadi agent ya. Ini aku kasih contoh misalkan kalau aku jadi agent. Kalau aku jadi agent, aku nggak akan pernah mengenalkan diri aku sebagai agent asuransi. Aku akan kenalin diri aku sebagai financial consultant atau financial advisor, itu yang pertama. Kenapa? Financial consultant akan dibayar per jam. Kalau asuransi kan mau konsultasi berapa lama pun gratis. Kalau aku nggak mau, aku mau dibayar per jam. Itu yang pertama. Kedua, ketika kita consultant, orang lebih mau ngomong sama kita, itu yang kedua. Kok gitu, Will? Aku sebenarnya dengar dari salah satu social media coach juga di Singapura. Dia bilang gini, kita agen asuransi itu punya kata-kata menarik tentang diri kita sendiri. Kita nggak pernah sebut diri kita agen asuransi dan lain-lain. Kita sebutnya financial consultant, advisor, dan lain-lainnya. Sebenarnya sama nggak? Sama sebenarnya. Tapi kalau menurut aku, ketika kita bukanya dengan financial advisor, orang lebih pingin dengerin kita ngomong. Kenapa? Karena kita terlihat expert. Tapi ketika ada asuransi, ada perusahaannya, orang langsung kayak gini, wait, tunggu sebentar.
saya tidak mau nih kayak gini-gini. Saya nggak suka asuransi. Tapi kalau finance saya suka, asuransi nggak mau. Itu bisa kejadian loh. Kenapa? Karena banyak case study-nya yang kayak gitu tuh banyak. Misalnya gini, tips perencanaan keuangan. Boleh. Kesehatan jiwa dan dana pensiun. Jadi kebanyakan gitu ya. Terus jawabannya free review polis asuransi. Boleh nggak? Silahkan sih sebenarnya nggak masalah. Cuma kita masih cek nih. Problem apa yang kita selesaikan dari sini? Apakah ada problemnya? Apakah ada masalahnya? Kedua, ini kayaknya fontnya boleh diganti karena fontnya kayak gini agak susah kelihatan kalau menurut aku pribadi ya. Jadinya mesti cari nih Bro Veter misalkan, Pak Veter, saya ini mau selesaiin masalah apa ya? Siapa yang mau saya selesaikan masalahnya ya? Mereka punya masalah apa yang saya bisa punya skill-nya, saya bisa bantuin mereka. Soal finance, kira-kira siapa dan apa yang bisa saya bantu? Itu yang kita mau kerjakan di dunia online sebenarnya. Setiap kali kita bikin konten, kita mesti mikir gini, yang diuntungkan itu saya atau mereka? Kalau yang diuntungkan itu saya skip. Aku pribadi gitu. Kalau aku bikin konten, kalau aku yang diuntungkan, aku skip, aku nggak jadi upload kontennya. Jadi yang maunya, yang harus untung lewat konten kita itu buat kita. Tapi orang-orang yang denger. Nah, ketika kita cek ini, klaim meninggal 101.700.353. Yang untung kira-kira siapa sih sebenarnya kalau kita cek ini sebenarnya? Pembuktian apa sih sebenarnya? Kan gitu sebenarnya. Oh iya, memang untuk saya edukasi orang bahwa saya bisa nih klaim segini. Oh iya, oke, nggak apa-apa gitu ya. Oke, kita cari lagi misalkan. Saya meluangkan waktu 30 menit untuk mengedukasi Anda mengenai asuransi. Anda butuh 3 menit untuk menolak saya. Dokter hanya perlu 3 menit untuk menyatakan Anda sakit dan membutuhkan biaya 1 miliar. Anda segera menghabiskan harta yang dikumpulkan selama 30 tahun. Biaya kesehatan, aduh. Ini gimana ya? Ini kan bikinnya carousel gitu ya. Ketika kita bikin carousel, ini harus heading bentukannya. Kalau bentuknya kayak gini, orang langsung skip. Kenapa? Karena terlalu tebel bacanya. Itu yang pertama. Banyak banget. Kita pas baca kayak, aduh udah nggak usah deh. Mau ngomong apa, penting nggak penting, skip aja deh. Capek. Kita benar-benar langsung kayak, udahlah nggak usah. Beneran, aku nggak bohong. Ini aku bukannya menjelek-jelek. Kan tapi kenyataannya itu di orang-orang pada umumnya. Kok William tahu? Udah cek, udah pernah tanya. Biaya kesehatan terus meningkat setiap tahun. Kalau misalkan bisa ini dijelasinnya dengan font yang berbeda gitu. Ini fontnya kayak beda. Terus jangan bold. Terus ini terlalu tebel kayak skripsi. Orang kan kita skripsi aja capek gitu. Ini dikasih skripsi juga kan orang skip. Ini juga skripsi juga. Skripsi lagi. Nah, kemudian ini alamat-alamat menurutku nggak perlu nih. Jadinya kayak iklan banget sebenarnya. Mendingan itu saja kalau misalkan ini Pak Veter sendiri yang bikin, tulisannya nama Veter Darmawan di sini. Atau enggak apanya ini ditulis di sini semua sayang banget bener-bener berasanya kayak kurang ajar emang. Begitu bener aku nggak bohong. Ketika orang berasa kayak ini orang maksudnya apa ya ketika kita bikin konten seperti ini ya. Kita kan ngerasanya kita edukasi ya. Aku udah tanya ini ke banyak agent bilang, bro, gue tuh edukasi loh. Iya, ngerti edukasi. Tapi di mata nasabah belum tentu. Gitu. Nah, kalau gitu bisa gimana dong? Nah, makanya kita mesti memposisikan diri kita sebagai nasabah. Aku setiap hari ketika bikin konten, aku nggak pernah posisi diri aku sebagai digital marketer. Aku posisi diri aku sebagai agen asuransi, sebagai agen properti. Kira-kira kalau aku bikin konten hari ini, aku sebagai agent asuransi, problem apa yang aku punya hari ini ya? Baru aku bikin konten. Gitu. Kalau kita ngomong sebagai kita adalah agent asuransi, ya pasti orang nggak kena ke hati mereka. Gitu menurut aku ya. Nah kan lihat deh. Langsung tuh, kenceng. Karena lahiran anak. Kalau konten lainnya, drop lagi. Gitu kan. Nah ini tuh foto diri sendiri 88. Gitu ya. Jadi bisa kelihatan nih kira-kira konten mana yang sebenarnya tuh performing atau nggak performing itu sebenarnya bisa kelihatan. Kita tinggal cek aja yang mana yang jalan. Gitu sebenarnya menurut aku sih gitu ya. Jadi bio-nya ini perlu diganti. Kontennya juga jangan seperti inilah. Ini menurut aku kurang. Kalau menurut aku pribadi ya,
Tapi kalau misalkan mau dilanjutin ya nggak apa-apa juga. Cuma menurut aku pribadi kurang oke. Gitu sih. Bro Will, kalau untuk agent pemula bagusnya gimana ya? Soalnya kadang bisa bingung mau gimana ngepostnya. So, ini jadi kayak ini ya, kayak sesi kedokteran, dicekin satu-satu. Komedia. Belum pakai Mandarin. Shuseho. Sarjana Pendidikan, Secret Life, Your Better Tomorrow. Oke. Ini nggak bisa ditemukan nih. Aku kan belum tentu bisa ketik ini. Ini apa sih na? Bener kan na? Bukan na ya, bahasa Jepang apa salah baca. Jadi kan ininya susah banget diketik. Kita kalau mau nemuin homilia lewat keywords, kita harus tulisnya Mandarin. Tuh, baru keluar bersama dengan orang-orang Cina lainnya. Kalau nggak ketemu. Artinya apa? Kita mesti ganti pakai keywords yang lebih apa namanya? Lebih familiar gitu ya, lebih bisa dicari sama orang. Kemudian ini kan dari bisnis account gitu ya. Nah, ini setelah 90 ya kan. Ini orang tidak mengerti juga. Sarjana pendidikan, Secret Life. Nah, jadi sama juga mesti ganti nih, menjelaskan kira-kira saya bisa ngapain ya ke orang-orang ya. Saya bisa bantu apa ya buat orang-orang ya. Nah, itu yang pertama gitu ya. Tuh, ini tinggi banget 500 likes-nya. Banyak banget 500. Buset. Ya kan? Bagus banget berarti kontennya. Orang suka yang kayak gini berarti. Ulang tahun sih ya. Ulang tahun kan biasa orang memang suka upload konten. Yang orang suka like gitu ya. Nah, misalnya ini. Kita cek. Nah, berarti orang-orang suka nih. Nah, aku tadi lupa lihat malah likes-nya berapa. 300. Berarti orang-orang suka nih konten-konten yang seperti ini. Nah, kan ini banyak nih tinggi-tinggi semua likes-nya. Nah, ketika udah terjadi kayak gini, jangan di-upload konten asuransi. Kenapa? Karena aku berani jamin ketika konten asuransi masuk ke sini iklan, jatuh ke bawah. Kenapa? Karena orang followersmu yang 4.000 ini kemungkinan sukanya konten seperti ini. Kalau misalkan ulang tahun, bisa nggak cerita tentang ulang tahun ada finance-nya sedikit? Silahkan, nggak apa-apa. Jadinya, upload konten-konten kayak gini lagi. TikTok banyak kan boleh nggak? Silahkan, nggak apa-apa. TikTok juga bagus kok. Efektif juga buat dijual, buat jualan gitu. Jadinya, lebih banyak konten-konten kayak gini. Sesekali upload misalkan ada acara, tadi kan Sekwis ada Key Summit gitu ya. Lagi ikut Key Summit, foto aja yang keren, foto-foto yang bagus, cerita-cerita. Nanti lama-lama mereka kayak apa sih? Ketika mereka udah klik, mereka penasaran, si Homelia misalkan bagus ya foto-fotonya, terus mereka klik account-nya, mereka cek ininya. Oh, ternyata dia ngebantuin kita untuk jadi apa? Bebas finansial. Boleh deh, sesekali ngobrol, kayaknya saya butuh. Nah, itu yang kita mau kayak gitu deh orang-orang. Kemudian link. Linknya kosong, sayang nanti. Kalau kosong kayak gini, orang nggak tahu mau kliknya kemana. Gitu ya. Wah, bener lu satu-satu lu. Sama juga. Sama juga. I do business like best friend. Ini nggak perlu ditulis di sini sebenarnya. Kenapa? Karena orang nggak akan link klik. Ketika kita klik juga di sini, hashtagnya kosong. Di sini, hashtagnya ada 176. Cuman, ya buat apa gitu. Karena nggak bisa diklik juga. Kita punya konten akhirnya nggak masuk. Gitu ya. Jadi, hashtagnya di bio harus diganti. Terus pakai link di bawahnya. Keywords-nya juga dicatetin di sininya. Terus ininya harus membantu menjawab kebutuhan orang. Sama bisa tulis nih cerita apa yang saya bisa kasih. Cerita lagi apa? Konten apa yang saya bisa kasih setiap harinya. Misalkan gitu ya. Lalu, ini kan gitu kan. Sekwis peduli, COVID-19. Ini Dekanva ya.
Nah, ya ini ya boleh lah gitu. Cuman kan lihat itunya kan nggak performing. Tuh. Malah foto sendirinya tidak ada nih, Pak. Nah, ketika kita upload foto sendiri tuh bahkan masih lebih mendingan dibandingkan yang lain 9. Kenapa? Karena kita gini, problemnya ya. Ini langsung aku bacain aja kira-kira apa sih problemnya. Problemnya tuh gini, Bapak Andrew itu seperti perpanjangan tangan Sequis doang. Artinya apa? Kalau klien kita ya, klien aku biasa sebut gini, aku bilang gini, Pak, Bu, kok Ci gitu ya. Mendingan bikin branding sendiri, personal branding sendiri, jangan kita tuh bawa-bawa embel-embel banget perusahaan kita sendiri, boleh nggak? Boleh, cuma kalau kita sampai uploadin semua konten Sequis kayak gini tuh kayak buku katalog jadinya, jadi kayak iklan berjalannya dari Sequis. Sequis bisa ngiklan sendiri. Kita nggak perlu uploadin ini sebenarnya. Kenapa? Karena ini akan merusak kita punya branding. Kita mau bangun diri kita sendiri sebenarnya. Saya sebagai financial advisor, kebetulan saya kerjanya di Sequis. Kebetulan saya jualnya asuransi Sequis. Tapi kalau kita uploadin ini, orang langsung kayak, ini siapa sih? Gitu. Nah, itu kita nggak mau. Sebenarnya kita pingin kehidupan normalnya seseorang tuh yang kayak gini. Ya kan tuh, buktinya 79 likes. Kenapa? Karena ini rata-rata pasti teman sebenarnya, kemungkinan ya teman-teman, teman agensi, keluarga, saudara. Ketika kita tawarin ini terus, kan teman-teman kita juga capek. Jadi anggapannya gini, ini aku udah lama nih nggak pakai analogi ini sebenarnya. Analoginya gini, kita datang ke nikahan seseorang, tujuan kita ngapain sih? Ya kita mau makan, kita mau sama-sama happy bareng, kita mau ngobrol, mau bangun hubungan yang udah lama kita nggak ketemu teman lama. Kita mau ngelakuin itu sebenarnya. Tapi kebayang nggak kalau misalnya kita gini nikahan, ada orang datang gini, 25% diskon nih sampai Sabtu Minggu aja ya. Uang 300 juta bisa ditukar 100 juta nih sama Sequis. Atau enggak misalkan beli polis asuransi tanpa masa tunggu nih untuk COVID-19, tapi di kondangan. Kita bakal bingung nggak? Kayak, kok ini orang ngapain nih muter-muter keliling nawarin Sequis? Nah, sama. Gambarannya sama di Instagram. Instagram itu tempat sosial. Nah, makanya kita sebutnya, kalau di dunia kita ya, kita itu sebutnya namanya social selling. Social selling. Banyakan orang, ini bukan agent doang. Orang-orang pada umumnya, e-commerce dan lain-lain segala macam, maunya selling, tapi nggak mau social. Gitu. Makanya perusahaan-perusahaan nih, misalkan yang paling gede ya, finance itu kan Joska. Joska aja bahkan berusaha sesosialisasi mungkin dengan panggil namanya sendiri Minjo. Supaya apa? Supaya orang ngobrol sama mereka. Mereka pingin social selling. Nah, kalau kayak Joska aja mau ngobrol, kalau kita kontennya kayak gini, kita nggak bangun orang tuh mau ngobrol sama kita. Ini tuh kayak, ini iklan ya, ini iklan ya, ini iklan ya. Tapi orang nggak mau ngobrol sama kita. Itu yang sayang sebenarnya. Kita tuh pingin ngobrol. Jadi, Bapak Ibu, setelah ini bisa ngobrol nih sama following-followingnya. Contohnya kayak gini. Misalkan kita lagi lihat konten, terus aku ngelihat misalnya temanku gitu ya. Temanku nggak ada di sini. Karena aku nggak follow temen sih di sini. Wah, bener-bener nggak ada loh. Misalkan ini deh, kampanye marketingmu wajib ini, gitu ya, di like aja, terus kita ngobrol segala macam lah, bla 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 bla. Nah, kita pingin kayak gitu sebenarnya di asuransinya Bapak, di akunnya Bapak Ibu. Pertama supaya apa sih? Supaya yang kita komen, mereka dapat notifikasi dari kita, dapat exposure. Itu yang kita pingin sebenarnya. Gitu jadinya. Ketika dapat exposure, kan mereka klik nih Andrew Hartanto, diklik, masuknya ke sini. Oke kok, ternyata gitu. Pas mereka bilang ininya oke, bionya oke, mereka langsung lihat ke bawah. Wah, kontennya ternyata nggak oke. Quit. Wah, kontennya oke nih. Follow. Gitu caranya ya. Oke, Will, ada tips untuk sesuaikan dengan algoritma IG. Oke, algoritma IG itu begini sebenarnya ya. Algoritma IG itu berubah sejak 2017.
Berubahnya jadi apa? Berubahnya tuh gini. Dulu 2016 namanya itu chronological feed. Apa itu chronological feed? Jam berapapun Bapak Ibu upload foto akan muncul di jam tersebut. Itu chronological feed. Jadi upload jam 12 pagi, muncul jam 12 pagi. Upload jam 12 siang, muncul jam 12 siang. Makanya dulu ketika aku bisnis diet solution, solusi diet gitu ya. Aku upload targetnya kan karyawan. Aku cuma upload jam 12 sama jam 5 sore. Setelah itu aku nggak pernah upload. Kenapa? Karena aku tahu itu jam-jam paling rame. Tapi hari ini Instagram algoritmanya berubah. Jadi kayak apa sih? Namanya ranking feed. Ranking feed adalah yang muncul di atas ini adalah konten-konten yang aku sering like. Tuh yang aku sering like kayak gini. Semakin sering di like, semakin sering muncul nanti di tempat kita. Semakin sering kita interaksi, semakin sering muncul. Semakin kita nggak pernah diklik sama teman kita, ini jadi kebalikannya. Kalau konten kita nggak pernah diklik sama teman-teman kita, artinya konten Bapak Ibu akan semakin menghilang dari feed-nya mereka. Kalau konten kita semakin menghilang, satu-satunya cara untuk mengembalikannya adalah dengan engage ulang sama teman-teman kita lagi, yang udah lama kita nggak ngobrol. Kita mesti cari lagi di sini, gitu ya. Misalkan adalah beberapa nama yang mungkin aku udah jarang ketik, gitu ya, jarang ngobrol. Aku mesti ngapain? Aku mesti cari lagi orangnya. Aku mesti like lagi kontennya, mesti komen lagi fotonya dan lain-lainnya. Atau kalau mau gampang pakai iklan, bayar iklan. Cuma ketika bayar iklan, pertimbangannya ada lagi macam-macam. Gimana cara bikin iklan yang bagus, gimana cara nulis yang bagus, iklannya mau dilemparnya kemana, targetnya siapa, umurnya berapa, dan lain-lain. Itu faktornya berbeda lagi. Jadi, algoritma Instagram bergerak sesuai dengan konten apa yang kita suka. Jadi, kalau misalkan followers Bapak Ibu ada 3.000, tapi 3.000 yang nggak pernah like foto kita, ya sama aja kita nggak dapat kemana-mana. Nah, lanjutannya adalah ke explore. Kalau kita cek explore page kita, isinya ini adalah orang-orang yang kita suka menurut Instagram. Karena nanti misalkan ini, kalau misalkan lihat di foto ya, di handphone gitu, di handphone, nanti ada tulisan di bawahnya nih, berdasarkan foto yang kamu suka, berdasarkan foto yang kamu share, berdasarkan video yang kamu share. Jadinya, explore page ini, algoritmanya dibangun atas dasar apa yang kita suka. Makanya Instagram taruh terus. Kenapa? Alasannya apa? Karena Instagram pingin kita berlama-lama di dalam Instagram. Terus-menerus di dalam Instagram. Dengan cara apa? Memberikan konten yang kita suka. Jadi kalau konten kita nggak pernah disukain orang, algoritmanya juga nggak akan suka sama kita. Tapi kalau kita disukain sama orang, algoritmanya suka sama kita, semakin kita disukai, semakin kita didorong maju terus-menerus. Gitu ya. Jadi basically algoritmanya Instagram seperti itu. Jadi kita tipsnya apa nih supaya kita bisa bikin algoritmanya suka sama kita? Satu, bikin konten yang relevan sama followers kita. Kedua, bikin konten yang bisa di-save dan di-share sama orang. Ketiga, sering-sering engage sama orang, sering-sering berinteraksi sama orang. Itu doang. Caranya cuma 3 itu doang. Hashtag dan lain-lainnya cuma tambahan doang. Cuman yang paling penting relevan dan kita interaksi sama orang. Gitu sih, bisa di-save, bisa di-share. Ya, sama. Begitu sih kira-kira. Will, saya ada coba revisi IG. Saya setelah baca semua feed kamu boleh cek Dr. Suwanto. Oke. Wah, feed saya dibaca semuanya ya. Waduh, MBTI. Nah, ini sayang nih, dokter asuransinya harusnya ditaruh di sini aja. Loh, di-follow sama Cindy. Jadinya, dokter asuransi ditaruh di sini. Dokterasuransi.wordpress.com. Coba mau cek. Oh, blog. Oke. Jadinya, yang pertama,
ya udah ini asuransi nggak apa-apa lah, jadi kita bisa ditemuin. Pertama itu ya, jadi nggak masalah. Nah, ini membantu orang pertama memahami diri lewat tes kepribadian MBTI, klaim asuransi menambah penghasilan. Menurut aku mendingan dibuat kayak gini. Membantu orang mengenali diri dan menambah penghasilan. Udah selesai gitu aja. Atau enggak membantu mengenali diri, atau enggak, tips karir dan keuangan. Kan MBTI juga membangun karir sebenarnya. Jadi kita nggak mau fokusnya di MBTI doang. Ini bakal ke-stuck nanti. Jadi kita mau pakai berbagai macam tools yang ada untuk membangun karir, kepribadian kita, dan at the same time ngomongin finance. Buat aku, oke kok, gitu, nggak masalah. Jadinya bisa membantu Anda tips karir dan finance, membantu Anda mengenali diri Anda, atau membantu Anda mendapatkan uang tambahan. Habis itu bawahnya lagi, DM untuk cari tahu caranya, atau enggak DM untuk konsultasi. Ininya dimasukin ke sini. Nah, ini kan pasti, aduh sayang banget Will, ntar ininya nggak bisa di WA. Pakai BioLinky, atau nggak pakai Linktree. Ya, pakai BioLinky, atau pakai Linktree. Jadi salah satu lah antara dua ini. Ya, nggak masalah pakai dua ini. Salah satu aja. Jadi ada WhatsApp, ada website. Gitu ya. Lalu konten, wow. Cara mengambil keputusan. Wah, ini MBTI banget nih. Saya juga behavior consultant soalnya. Nah, terlalu ini sebenarnya. Menurut aku, terlalu slide kuliahan, capek jadi bacanya. Kalau mau dibuat sekalian, misalnya ini ya, salah satu orang yang memang ahli MBTI dan kontennya bagus tuh ini. Ini ahli MBTI juga. Ya kan? EQ trainer dan coach. Penulis 42 buku, belajar dan kuasai EQ, leadership with EQ, terobosan pola pikir. Ini, tuh, 1000, likes-nya banyak banget. Nah, jadi bisa bikin kontennya tadi, apa tadi namanya dokter, bikin 3 cara mengambil keputusan. Itu sih, 3 cara mengambil keputusan. Kita cek caranya ya. Nah, yang sering dialami tapi diabaikan. Menarik. Nah, udah begini aja. Tuh. Selesai kontennya. Gitu. Kira-kira kayak gini cara bikinnya. Menurut aku ini menarik kalau kita bisa bikin kayak gini. Nah, bedanya apa? Bedanya, ini aku kenal orangnya. Kak Joshua ini orangnya, fans-nya itu banyaknya nggak main-main. Bener-bener aku nggak bohong, ini orang fans-nya banyak banget. Nah, jadinya kita mesti pastikan nih, orang-orang yang follow kita ini suka nggak dengan konten seperti ini. Gitu. Jadinya, jangan-jangan mereka nggak suka. Kita kan nggak tahu. Atau mungkin mereka sukanya dengan hal-hal yang misalkan ini kayak gini lebih tinggi. Gitu. Nah, ini kan campur banget nih. Ada swab test, ada ini apa nih? 8 tanda dewasa mental, terlalu nyampur. Nah, ada angka-angka lagi. Ini sayang banget sebenarnya menurutku. Kita mesti bikin konten kita tuh rapi dan orang tuh bisa nikmatin. Kalau menurut aku kayak gini orang bingung. Kok atasnya MBTI tapi bawahnya ada angka-angka ini gitu kan, bingung gitu. Jadi nggak apa-apa karena kan toh baru sama-sama baru baca juga ya konten aku ya. Jadi gitu kira-kira. Oke. Mantap, mantap. Oke, ini seperti workshop saya sendiri, nggak ada ininya, nggak ada ngobrol. Gitu ya, jadinya kira-kira gitu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, boleh tanyakan sebelum mungkin aku juga bingung juga ya. Ini nggak ada yang ngobrol, soalnya aku bingung kayak aku ngomong sendiri. Gitu. Lagi serius belajar, Will. Boleh. Sama-sama. Nah, kalau misalkan teman-teman mau, aku kasih terakhir ini salah satu apa yang bisa aku bagikan lah ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman join ini download aja ya. Download ininya,
Salah. Ini. Jadi aku punya e-books. Nah, ketika di-download, nanti kan masukin email dan lain-lain. Aku akan coba bagikan tips setiap harinya lewat email. William, Jadi, itu diklik saja ya? Iya. Klik Ini saja. diklik aja. Itu diklik. Nggak ada yang bayar kok, ini semua gratis semua. Di situ yang itu agen asuransi harus buka. Oke. Ya. Tinggal diklik, bam. Ketika diklik, masuk ke sini, nama, email, udah selesai. Nanti akan dapat email dari aku. Kalau aku bisa setiap hari, aku usahakan setiap hari. Kalau enggak, ya udahlah, ditunggu aja ya. Nah, nanti akan dapat kira-kira seperti ini nih. Mana ya? Oh, tidak ada ya. Sebentar aku coba cari. Dari sini aja deh. Jadi aku biasanya kirimin email. Biasanya ide konten atau strategi-strategi biasanya aku suka bagi-baginya lewat email. Makanya aku ngajakin orang-orang untuk masukin emailnya. Karena kalau enggak aku nggak bisa bagi-bagi. Nah, di dalam emailnya ada 350 agent. Ini semua agent asuransi gitu kan. Jadi nanti akan masuk ke sini, aku akan kirimin email seperti apa. Seperti ini bentuknya nanti. Email singkat banget. Nah, ini misalnya 75 yang klik gitu ya. Nah, emailnya sederhana, kayak udah kayak gini doang. 10 ide konten untuk financial planner. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. Dah. Jadi bisa dibuat kontennya kira-kira kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan ide konten. Kalau yang lain lagi, bisa juga. Gitu ya. Jadi buat aku ini cukup worth it lah untuk di follow gitu. Kalau misalkan mau juga yang gratisan lagi, Telegram grup kita ada juga. Ini aku ngadain workshop sering banget. Jadi lumayan lah kalau misalkan mau join, ini cukup membantu banyak agent. Gitu. Kita ngadain workshop di sini. Tuh, tinggal klik aja. Gitu ya. Kira-kira gitu. Kalau misalkan tidak ada lagi, mungkin ya kita sampai di sini kali ya. Oh juga Will, kan tadi yang gratis, kalau yang bayar yang seperti apa? Bedanya apa? Yang bayar itu kita kelas coaching. Jadi kalau coaching itu kita akan belajar sama-sama mindset digital, cara tentuin audience, terus misalnya bikin konten kayak apa, kita belajarin Instagram seperti apa, terus copywriting itu bentuknya kayak apa, Instagram story mainnya seperti apa, dan lain-lainnya kita nanti bahas di sana. Terus cara bikin lead magnet, lead capture, dan lain-lainnya seperti itu. Ini cara gabungnya gimana itu maksudnya apa nih? Kelas coaching atau yang gratisannya tadi? Kalau kelas yang gratis nanti. Oh, yang coaching. Kalau coaching itu tergantung nih berapa orang yang mau join. Kalau misalkan Sekwis mau punya grup sendiri, kita bisa bikin grup sendiri. Kalau misalkan Sekwis mau campur sama yang lain, aku juga punya grup yang campur. Jadi kita gabung aja berapa orang. Kalau misalkan ada 10 orang ke atas, ya grup sendiri aja lah. Biar lebih enak gitu kan. Sama-sama bisa bangun strategi bersama. Cuma kalau misalkan mau campur, ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya sih. Kalau campur bisa sama Prudent, bisa sama Allianz gitu. Kita ada kelas yang Prudent sama Allianz ntar malam juga ada, ntar jam 8. Cuman ini udah sesi kedua gitu. Cara gabungnya nanti chat aku aja. Nanti kita masukin ke grupnya. Sebenarnya aku nggak pernah jualan coachingnya. Coachingnya cuma kalau ada orang tanya atau enggak lagi webinar kayak gini. Cuma kalau di Instagram aku nggak pernah jualan. Makanya orang nggak tahu cara masuknya gitu ya. Biasanya DM aku dulu aja gitu. Nanti aku masukin. Gitu ya kira-kira. Kalau misalkan mau join, yes, welcome to the group gitu ya. Maksudnya DM-nya di IG ya? IG dulu aja. Jadi nama grupnya itu namanya Social Boss. Gimana cara kita jualan lewat social, lewat Instagram dan lain-lainnya. Gitu. Menurut aku sih itu akan sangat-sangat membantu agent gitu. Kenapa? Karena ya kalau misalkan memang mau serius serius di Instagram, ya kita mesti ngerti Instagram itu cara mainnya gimana. Gitu sih menurut aku. IG-nya apa kok, Will? Belum ada yang follow aku. Aduh. Ini, boleh di-follow ya. Ini Instagram aku boleh di-follow. Kalau misalkan mau follow LinkedIn aku juga boleh. LinkedIn aku biasa ngupload konten sesuatu yang berbeda dari yang ada di Instagram. Tapi LinkedIn agak jarang sih. Ya. Gitu. Jadi boleh di-follow Instagramnya, aku upload konten setiap hari soal
Instagram dan social media sama digital strategy setiap harinya. Cara bikin konten, cara cari ide, dan lain-lainnya aku upload setiap hari, dan aku percaya itu sudah membantu ribuan agent, dan aku percaya akan ngebantu teman-teman semua yang ada di SegWis juga. Begitu kira-kira ya. Thank you banget loh ini dikasih kesempatan buat ngobrol. Biayanya berapa, Will? Biayanya kita per bulan 1 juta, seminggu itu ketemu 4 kali. Kelasnya ya kira-kira 2-3 bulan. Kalau misalkan mau masuk bulan ketiga itu lebih ke arah untuk apa sih kalau misalkan di SegWis sebutannya apa sih? Agency bukan sih? Gitu ya. Ya kayak agency gitulah ya. Bulan ketiga itu sebutannya untuk agensinya. Kenapa? Karena kita belajar bikin website, kita belajar bikin lead magnet, belajar Facebook Ads, sama apa satu lagi, lead capturing kalau nggak salah gitu ya. Jadinya lebih ke sana. Cuman bulan 1 sampai bulan kedua itu lebih ke arah fokus gimana caranya agent itu bikin konten yang unik untuk mereka sendiri gitu ya. Contohnya ya, aku kasih contoh beberapa klien kita yang udah bikin konten. Satu aja lah. Ini aja ya. Jadi ini lumayan oke nih. Jadi fokusnya lebih ke arah konten-konten seperti ini. Nah, terus apa yang dia udah buat? Dia buat yang namanya lead magnet, 3 tips dasar menjadi milenial kaya raya, traveling tanpa ngutang. Wah, ini rame banget. Dia bilang, wih lumayan nih Cici habis bikin. Satu hari lumayan ada 25 orang yang klik. Lumayan, satu hari 25 yang klik mah lumayan banget. Nah, ketika diklik kan sebenarnya dia minta nomor. Ketika dapat nomor, tinggal dikontak. Langsung deh bisa ngobrol, jualan gitu, prospecting. Nah, nanti aku juga ngajar nih cara kayak gini, cara networking di online kayak apa, dan banyak hal lain-lainnya. Gitu. Jadi, ya begitulah kira-kira ya kelasnya sih, aku percaya ngebantu sih sebenarnya. Paling nggak ngebantu langsung jualan atau enggak, aku sih goalnya bukan jualan. Gitu ya. Maksudnya apa, Will? Kok nggak jualan? Gini, 2 bulan ini kan kita mulai dari nol. Kita belajar dari dasarnya sampai Bapak Ibu semuanya udah nggak perlu aku lagi. Ya kalau mau tanya-tanya sih boleh. Cuman aku pinginnya Bapak Ibu setelah 2 bulan bisa mandiri. Bisa apa ya? Bisa analisa sendiri, bisa bikin konten yang unik sendiri tentang dirinya sendiri dan lain-lainnya. Jadi kalau terus-terusan tanya kan nanti capek juga kalau misalnya aku yang nggak bales. Wah William mana nih, kecewa gue sama coachnya nih. Hilang orangnya. Gitu. Jadi goalnya adalah kita bisa mandiri soal social media. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan aku boleh minta tolong satu hal terakhir aja ya, kok, sih di sini semuanya. Kalau boleh, aku minta review di Google. Aku kayak kirim lempar linknya di chat grupnya. Kalau misalkan boleh, ini akan sangat-sangat membantu. Nanti ketika masuk ke dalam linknya akan masuk ke sini nanti. Ke sini. Nah, nanti tinggal ngapain? Tinggal tulis aja pengalamannya tadi kayak apa, dikasih bintang 5 atau apa. Dikasih foto, kalau misalkan tadi foto, boleh difoto taruh di sini juga. Cuma kayak nggak ada. William ngajar apa aja sih? Wah, saya terbantu banget nih. Atau misalkan malahan nggak oke, misalkan gitu ya, silahkan. Nggak apa-apa gitu. Jadi menurut aku, ini means oxygen for me. Jadinya, dibandingkan saya dibayar, aku lebih pilih ini dimasukin reviewnya. Gitu. Jadi, kalau teman-teman merasa sangat-sangat terbantu, ya gitulah. Boleh minta bantuan-bantuannya untuk reviewnya di Google. Gitu. Jadi thank you so much gitu ya untuk waktunya. Udah kasih aku waktu sekitar 2 jam untuk ngobrol. Dr. Suwanto udah invite aku, thank you banget. Ini pertama kalinya aku ngobrol di depan orang-orang SegWis, jadinya this is a good experience gitu buat aku juga. Pertama kali ketemu orang SegWis. So thank you so much. Gitu. Thank you, Kak William. Sama-sama, sama-sama. Foto bersama ya untuk portofolio kamu. Waduh, asik, boleh, boleh. Thank you ya, Will. Sama-sama. Punya aku belum di-review nanti ya. DM aja, DM aku aja, DM aja. Nanti aku kirimin voice note.
Oke, thank you. Sama. Kira di grup ini ada yang mau ikut kelas coaching ya, biar kita minta special price. Boleh. Kalau misalkan khusus dari Sekwis doang mau di atas 10 orang aku diskon harganya. Mau, Dok. Oke, nanti Kamu dah. udah foto, Dok? Oh ya, saya foto ya. 1, 2, 3. Oke. Nanti yang mau ikut kelas coachingnya mungkin saya buat grup ya. Jadi bisa diskusi di sana. Boleh? Nanti saya invite Ko William juga ya. Boleh. Oke, Thank you sekali dokter dan teman-teman lainnya udah invite aku ke Sekwis. This is my Thank first you. time, so this has been a very good experience. Thank you so much. Thank you, Ko William. Sama-sama. Thank you, bro. Saya close ya. Oke, thank you, Ya. Dok. Thank Ya, you. thank you, dokter.